Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nur Mufarah dari kelas Pendidikan Bahasa Inggris 4F NIM 196121181. Di sini saya akan menceritakan mengenai salah satu 3 kerajaan besar yang salah satunya yaitu Safawiyah di Persia. Latar belakang terjadinya dan berdirinya kerajaan Safawiyah di Persia yaitu Kekhalifahan Abbasiyah setelah mengalami kemunduran akibat serangan dari Mongol. Kekuatan politik Islam mengalami kemunduran yang sangat drastis. Beberapa wilayahnya juga terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang saling memerangi. Tak hanya itu, beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam juga mengalami kehancuran. Namun, politik kekuasaan Islam mengalami kemajuan setelah munculnya 3 peradaban besar, yaitu 1. Turki Utsmaniyah, yang kedua Mughal di India, yang ketiga yaitu Safawiyah di Persia. Di sini saya akan membahas salah satu kerajaan besar yaitu Safawiyah di Persia. Sejarah berdirinya kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi di Persia berdiri ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di kota Ardabil, yaitu kota di Azerbaijan. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din, dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi sebuah kerajaan. Safi al-Din adalah keturunan dari Imam Syiah yang ke-6, yaitu Musa al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahid. Karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, Safi al-Din diambil menantu oleh gurunya tersebut. Safi al-Din mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru sekaligus mertuanya yang wafat. Pengikut tarekat ini juga sangat teguh memegang ajaran agama, yang pada mulanya gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan hanya memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan mereka yang sebut ahli-ahli bid'ah. Secara politik, ia memang mampu mengatasi berbagai kemelut dalam negeri yang mengganggu negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Kemajuan peradaban Islam pada masa kerajaan Safawi, yaitu ada kemajuan di bidang ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi yaitu dengan dikuasainya ini, maka salah satu jalur dagang antara laut timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada bidang pembangunan fisik dan seni. Pada penguasaan kerajaan ini yang telah berhasil menciptakan Isfahan menjadi kota yang sangat indah. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu di bidang keagamaan. Ada juga sebab-sebab yang mengalami kemunduran kerajaan Safawiyah ini, yaitu konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Bagi kerajaan Utsmani, berdirinya kerajaan Safawi yang beraliran Syiah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaan. Dan yang kedua, karena pasukan Gulam, yaitu budak-budak yang dibentuk oleh Abbas tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Kiziban. Yang ketiga, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Dan yang terakhir yaitu adanya kerusakan moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi turut mempercepat proses kehancuran kerajaan tersebut. Alasan saya memilih materi kerajaan Safawi di Persia
yaitu karena suatu kerajaan yang bermula dari sebuah perkumpulan kecil atau pengajian yang bisa menjadi sebuah kerajaan besar dan mengembalikan kekuasaan politik yang mundur pada kekhalifahan Abbasiyah. Dan kerajaan ini beraliran Syiah yang lambat laun berkembang dan menjadi sebuah gerakan politik terbesar dan dapat mendirikan kerajaan besar, merupakan keunikan tersendiri bagi tumbuh kembangnya peradaban Islam. Amanat yang bisa kita ambil dari berdirinya kerajaan Safawiyah yaitu kerajaan yang beraliran Syiah. Kita tahu bahwa Syiah memang menjadi musuh Islam sejak zaman dahulu. Namun Syiah yang beredar pada masa ini banyak terjadi penolakan. Tetapi dari pihak MUI tidak pernah melarang jika Syiah beredar di Indonesia, tetapi harus juga menghimbau agar umat Islam tidak terjerumus dengan beredarnya Syiah ekstrim. Jadi tidak semua agama yang berlatar belakang Syiah kita bisa menyimpulkan bahwa agama tersebut adalah sesat. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.